Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Zain di channel King Programmer. Di video kali ini kita telah masuk ke dalam seri kelima tentang CSS, yaitu kita akan belajar tentang styling table ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara membuat styling pada table agar table yang kita buat itu menjadi lebih indah, lebih menarik, lebih enak dilihat oleh pengunjung website. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke dalam materinya ya. Dan juga gue kasih pesan juga ke kaliannya, jangan lupa nanti habis video ini kalian tonton live gue nih. Gue live soalnya habis ini ya. Oke. Sambil gue ngedit, nanti gue ngeditnya ini sambil live juga ya. Oke, jadi langsung aja di sini kita masuk ke dalam styling table. Pertama-tama gue di sini buka dulu text editor ya. Buat kalian yang baru pertama nonton video ini, gue pakai ini ya, pakai apa namanya, text editor gue ini Visual Studio Code. Jadi kalian bisa aja pakai Visual Studio Code. Kita buka dulu ya folder CSS nya karena gue tadi habis ngoding juga. Oke, close dulu tabelnya. Di sini kita bikin file baru dengan nama table.html. Dan sini teknik gua menulis kode CSS-nya itu di dalam satu file dengan file HTML-nya ya. Atau bisa dibilang CSS internal. Jika kalian tahu CSS internal, jadi ngodingnya itu kayak gini nih, kayak gua ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama kita bakal belajar tentang table borders. Jadi kita tulis dulu kode HTML-nya ya. HTML-nya kita pilih HTML5 kalau kalian pakai Visual Studio Code. Kemudian title-nya kita rubah jadi styling table. Oke. Selanjutnya kita bikin text style ya untuk memuat kode-kode CSS-nya. Style. Oke. Selanjutnya di sini kita pertama mau bikin styling table-nya untuk table keseluruhan ya. Table keseluruhan pada bagian TH atau table head, dan juga di bagian TD atau table data itu memiliki border atau memiliki bingkai ukuran 1 pixel ya. Ukuran tulang-tulang tabelnya itu 1 pixel ukurannya dengan warna hitam. Oke, kita tulis aja dulu untuk tag table. Jadi begini ya, kalau logika pembahasan CSS ini, logika pembahasannya seperti ini. Untuk tag table, untuk tag TH, dan juga untuk tag TD nih, jangan lupa ininya jangan dikasih jarak ya, jangan dikasih jarak, lebih bagus jangan dikasih jarak. Oke, kemudian kita bikin kurung kurawalnya. Di dalam kurung kurawal kita bikin kode CSS nya, yaitu kita rencananya akan membuat border atau bingkainya dengan ukuran 1 pixel ya, yang tulang-tulang garis-garisnya itu loh ya, ukurannya 1 pixel. Kemudian dengan warna solid black. Oke, jika sudah seperti itu, kita cuman bikinnya itu doang tuh ya, untuk bikin table bordernya. Kemudian selanjutnya kita bikin tag table. Udah ya, cuman tag table doang, nggak kayak yang di materi HTML yang sebelumnya itu. Yang di materi HTML tentang table yang sebelumnya itu kan kita kan mengatur bordernya, mengatur bingkainya itu melalui HTML-nya, tapi di sini kita melalui CSS-nya ya. Jadi penulisan kode CSS-nya seperti itu, seperti yang di atas tuh ya. Oke, jadi langsung aja habis tag table barulah kita bikin tag TR. Oke, selanjutnya baru di dalam tag TR ini kita akan bikin tag TH-nya ya. Di sini rencananya gua akan bikin jadwal pelajaran.
Jadi dalam tag TH ini untuk table head yang pertama itu hari ya, hari yang pertama. Oke, selanjutnya di bagian TH yang kedua kita akan bikin table jadwal ya, bikin table jadwal ya. Jadi jadwal. Kemudian di dalam tag TH ini kita menggunakan atribut call span. Oke, call span dengan dengan 3 kolom ya, untuk memuat 3 kolom. Oke, selanjutnya tr lagi, kemudian enter, kemudian kita bikin td nya nih. Untuk table head pertama kita itu memasukkan table data dengan hari ya, yaitu hari Senin rencananya. Kemudian selanjutnya kita bikin td di baris baru. TD di baris baru itu untuk memuat jadwalnya tuh ya. Kita akan memuat jadwalnya. Tapi di sini kita masukinnya tetap di dalam satu TR ya, satu tag TR ya. TD table data untuk jadwal mata pelajaran pertama matematika. Kemudian TD table data untuk jadwal yang kedua, kolom jadwal yang baris keduanya itu bahasa Indonesia. Kemudian TD lagi untuk jadwal yang baris ketiga, jadwal pelajaran di baris ketiga, TD bahasa Inggris. Jika sudah seperti ini barulah kita save Ctrl+S. Kemudian kita buka folder CSS nya. Di folder CSS di bagian desktop ya, kita pilih yang table, yang file yang table yang kita bikin tadi. Kemudian klik kanan, selanjutnya kita open with Google Chrome, dan tampilannya akan seperti ini. Sesuai dengan yang kita minta di CSS nya, bahwa keseluruhan table memiliki border, memiliki bingkai. Ini ya, untuk tag table yang tag table tadi itu loh, ini untuk bingkai yang paling luarnya. Bingkai yang paling luarnya itu memiliki ukuran tulang atau ukuran border atau ukuran apa lagi, atau ukuran bingkainya dengan ukuran 1 pixel tebalnya, yaitu tebal tulangnya 1 pixel. Coba kalau misalkan kita rubah menjadi 2 pixel, tapi kita pindahin nih yang table-nya itu sendiri, table border 3 pixel, tapi untuk TH dan TD nya itu 1 pixel ya. Kita buka di Google Chrome, kita refresh. Sepertinya ada yang ngebug ya. Kayaknya kita lupa masukin warna. Coba kita masukin warna nih, solid black. Kalau kita refresh lagi tuh ya, bisa dilihat ya, untuk border luarnya atau untuk tag table-nya itu memiliki ukuran border atau ukuran bingkai 3 pixel. Jadi lebih tebal daripada ukuran TH-nya dan TD-nya, lebih besar daripada ukuran tebal TH dan TD-nya. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi ke materi kedua, yaitu collapse table border. Oke, collapse table border. Untuk collapse table border ini merupakan untuk merubah border menjadi single ya, menjadi single atau sendiri gitu loh. Jadi kita langsung aja coba kita bikin ya. Kita tinggal bikin aja. Untuk tag table ini kita tambahin dulu ya, kita tambahin dulu tag table ya, tag table. Kemudian yang di atas ini yang border 3 pixel solid black ini kita hapus.
kemudian kita rubah menjadi border collapse, kemudian collapse juga. Jika sudah, kemudian Ctrl+S, kemudian kita buka lagi di Google Chrome, kita refresh. Jadi seperti itu ya. Dia itu perubahannya, itu perbedaannya antara kolom dan juga table, antara kolom dan table headnya. Kalau kolom itu yang table data itu ya, yang TD itu loh, yang tag TD itu kolom, bermaksud untuk memasukkan kolomnya. Kemudian untuk kayak jadwal dan hari ini adalah table headnya atau judul untuk mengisi kolom-kolom itu gitu ya. Misalkan hari Senin, jadwal matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan juga di sini perbedaan yang gue bilang tadi, yang tadi kan agak misah tuh sebelum kita bikin collapse ya. Sebelum kita bikin collapse, bentaran gue hapus dikit. Kita refresh, bisa dilihat ya ini perbedaannya. Ini tuh agak misah ya antara table head dan antara table head dan juga table data itu memisah, dan juga antara table head dengan table head yang lain itu misah ya. Antara hari dan jadwal itu misah kotaknya. Maksud gua itu kotaknya itu misah gitu. Kalau misalkan untuk table data atau kolomnya ini juga itu misah kotak-kotaknya ya. Kotak-kotaknya misah. Oke. Kalau misalkan gua masukin collapse, gua simpan, terus gua refresh, itu semuanya nyambung dan gak ada kotak-kotak yang misah. Dia cuman hanya dipisahin oleh garis-garis doang. Jadi itu seperti itu ya kalau collapse border seperti itu. Kemudian table WDTH dan HGHT nih, mungkin agak ada sedikit perubahan di bagian CSS nya nih. Border collapse tetap, tapi WDTH nya 100%. Kita akan atur sendiri ukurannya 100 pixel, 100% maksud gua ya, sorry. Kemudian di sini kita bikin TH nya, kita bikin di CSS baris barunya. Untuk TH nya berbeda ya, TH kemudian HGHT, tingginya 50 pixel. Kemudian save. Selanjutnya kita buka di Google Chrome, kemudian kita refresh, kita kecilin lagi. Bisa dilihat di sini perbedaannya ya. Tadi kita minta untuk bagian table ya, untuk bagian table itu lebarnya ya dari ujung kiri ke ujung kanan itu 100%. Jadi dia mengikuti ukuran layar aja ya kalau 100%. Kemudian untuk table headnya, itu memiliki ukuran 50 pixel tadi ya, yang dari atas ke bawah ya. Di bagian table headnya dari atas ke bawah itu 50 pixel sesuai yang kita minta. Oke, kemudian kita belajar lagi selanjutnya tentang table padding. Sedikit aja kita rubah lagi nih ya. Untuk table padding kita cuman ngerubah di bagian TD nya. Jadi kita tambahin aja, nggak ada perubahan ya di sini ya. Kita cuman tambahin di bagian TD nya aja, perubahan sedikit. Ada penambahan kode sedikit ya. Yaitu kita menambahkan padding 15 pixel. Kemudian kita save. Kemudian kita buka di Google Chrome. Kita refresh. Bisa lihat ya padding 15 pixel. Jadi gimana nih kalau padding 15 pixel, perbedaannya apa antara yang awal sebelum gua kasih padding? Ini awalnya, tampilan awalnya di bentaran. Kita refresh. Tampilannya awalnya seperti ini ya. Antara TD yang satu dengan TD yang lain itu tidak memiliki jarak antara atas dan bawah, antara tulang atas dan tulang bawah. TD nya itu nggak ada jarak coy ya. Jadi dia hanya dibatasi oleh tulisan doang.
Kalau misalkan kita tambahin paddingnya 15 pixel nih, kasih jarak ya 15 pixel, simpan, kita buka di Google Chrome, kemudian kita refresh. Bisa lihat ya, ini perbedaannya. Dia memiliki jarak padding 15 pixel. Tadi juga tulisannya itu rapat ke kiri semua nih di bagian yang TD. Tulisannya itu rapat ke kiri semua. Setelah kita kasih padding, dia itu memberikan jarak antara atas dan bawah ke atas, antara tulang atas ya ke tulisan 15 pixel, antara bawah dan atas 15 pixel ya, antara tulang bawah ke mana ini, ke tulisan 15 pixel. Kemudian dari tulang kiri ke tulisan ya, dari tulang kiri ke tulisan itu jaraknya 15 pixel juga. Jadi sama ya, ibaratkan margin tapi di table ya. Jadi seperti itu untuk padding. Kemudian selanjutnya kita lanjut materinya, yaitu hoverable table. Jadi apa nih yang kita tambahin nih ya, di CSS lagi ya, yang kita rubah yaitu di bagian TR nya dia akan memberikan hover, TR hover, oh ya, TR titik 2 hover, kemudian kurung kurawal, dalam kurung kurawal background color F5 ya, berarti tampilannya itu putih ya, F5 putih. Oke, jika sudah seperti itu kita langsung simpan aja. Berarti antara TR yang lain satu dengan yang lainnya itu berbeda berarti ya. Nah ya, bisa lihat ya, hover itu kalau nggak salah tadi gue lupa ingat sih, soalnya gue bukan orang CSS men. Kurang jago gue soal begituan. Hover itu kalau misalkan kita arahin ini loh ya, kita arahin kursor ke tabelnya itu langsung tiba-tiba munculin warna gitu ya. Ini juga tiba-tiba langsung munculin warna sesuai dengan yang kita minta, F5. Coba kita rubah ya, jadi warnanya itu bukan F5 tapi 000 atau hitam. Save, kemudian refresh, kita arahin ke table hitam, arahin ke table hitam. Oke, jadi seperti itu ya untuk hoverable table. Oke, jika sudah seperti itu, kemudian kita bikin table color ya. Table color ini apa yang ditambahin ya, untuk TH nya ditambahin background ACA 4CA F50 enggak gitu. Oke, langsung aja kita rubah ya. Di bagian TH kita tambahin background color pagar 4CA F50, berarti hijau ya. Kemudian color atau warna tulisan white. Jika sudah seperti ini, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang, save, kemudian refresh. Untuk bagian TH nya itu warnanya hijau. Gua normalin dulu ya untuk hovernya. Untuk TR hovernya kita rubah jadi warna F5 tadi. Supaya lebih enak gitu kalau kita arahin kursor. Nah kan enak jadinya tuh. Oke, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa buat kalian semua ya di subscribe ya, di subscribe supaya gue lebih semangat lagi, lebih senang lagi, lebih enak lagi, lebih lebih memuaskan kalian juga tuh ya. Kalian semakin banyak kalian subscribe, semakin berkembang channel ini,
semakin kalian itu mendapatkan materi-materi yang enak seputar dunia programming, dan juga gua itu nggak males-malesan untuk konten gitu. Tapi meskipun gua masih di posisi ini, gua akan tetap memberikan materi-materi terbaik kepada kalian semua ya. Dan insya Allah setiap hari gua bakal isi konten. Dan jangan lupa kalian like juga video ini jika kalian suka, dan jangan lupa juga kalian tonton live streaming gua setelah ini. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.